jadi ya. Kenapa? Ya udah gitu aja. Guys. Kayaknya sahabat kita tuh Karen Delano harus mulai berhati-hati deh. Kenapa? Kayaknya udah ada yang mau menggantikan dia. Tahu gak siapa? Siapa? Lihat tukang kendang kita. Lihat. Kenapa dia dandan begini? Kenapa? Karena kamu suka notice terus, dipikirnya dalam hati gini, wah gue suka masuk. Berdiri lu, berdiri. Sekarang udah pakai dasi makin ganteng. Lihat pakai dasi kupu-kupu gaya banget lo. Gaya banget pakai dasi kupu-kupu. Karena suka notice terus. Jadi gini kata dia, gue nih pasti masuk TV nih, gue dandan biar. Terus yang lebih keren banget ya, mukanya sekarang gak abu-abu lagi. Kakak tadi minjem lip gloss. Ini dedeknya tadi minjem lip gloss, katanya biar sama kayak kakak. Dedenya. Jangan pakai lip gloss. Pakai apa? Jangan gincu. Sukses ya buat kamu ya. Pokoknya nanti kalau misalkan kita syuting lagi dalam keadaan dia sudah operasi. Ngomongin soal operasi. Tiba-tiba ya mukanya dia jadi kayak hidungnya mancung. Kayak pemain Korea gimana ya? Dagunya lancip. Ya. Badannya banyak. Six pack. Dia udah gak main gendang lah. Udah jadi gantiin Jeffrey Nicole mungkin ya. Yang main gendang siapa coba? Siapa? Apa? Om Perlan. Tapi kalau ngomongin soal penampilan, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama di mana penampilannya cukup berubah drastis. Iya. Apalagi kita ngikutin dari zaman kita kecil sampai sekarang loh. Iya benar. Ya. Dari kita kecil emang umur berapa lu semuda lu? Bener dulu kan dia penyanyi dari zaman kita kecil. Tapi tahu. enggak kamu kecil juga dong. Ini Iya. makan masih Dari muda. aku SD. Dari aku SD. Kesannya Iya dong. Enggak Kesannya ini bintang tamu 50 tahun. Dulu waktu lagu Sambutlah. Ya tapi enggak segitu cinta. umurnya tua banget. Gak segitu. SMP berarti ya, SMP. Kalian tuh sama-sama masih kecil gitu aja. Nah, tapi- Gue paling gak demen kalau ada orang Mami DP ya Allah, aku dari kecil ngeliat Mami DP. Lu pikir gue Enggak enak ya ketawa udah tua ya. Tapi ini cantik sekali. Berubah Iya, ya, coba. Luar biasa. Dan kabarnya Iya. kemarin baru operasi lagi. Apa lagi? Operasi zebra ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Denada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kakak makin cantik, makin awet muda. Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa rambut? Masya Coba Kak Allah. kalau dikebelakangin rambutnya Kak. Kalau dibelakangin coba bagus pasti diurai kayak Marimar gitu Kak. Kayak Marimar Kak. Ya ini kan udah Nah, diurai. maksudnya ke belakang gini cantik nih ke belakang gini. Nah, Oh. ih, gila sih. Iya, Manja gitu kayak Marimar Iya, jadinya. Aku tuh tadi pas baca skrip, Denada melakukan operasi lagi. Lagi. Ya kan Operasi lagi. ketupat di mana Kak? Apalagi yang Ya nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Apalagi Oh, ya, kita lihat dong Tapi kayak apa, sebelumnya kita ketagihan operasi mengucapkan kayak apa. Oh, iya. terima kasih. Ya. Balik kasih. Aku penasaran soalnya makin cantik. Iya makin Masya glow up. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar tindakan apa lagi yang dilakukan oleh seorang Denada ini. Bisa deh Kak Dena kayaknya di sini terus. Silakan kakak. Geger. Denada, penyanyi dangdut cantik, kembali mencuri perhatian netizen. Pasalnya, belum lama ini, ia baru saja lakukan operasi plastik bagian wajah dan sekarang Denada kembali jadi sorotan karena lakukan operasi plastik lagi. Denada ungkap alasan lakukan operasi plastik agar terlihat semakin fresh dan awet muda. Aduh Mbak Denada, kamu jadi ketagihan terus ya buat lakukan operasi plastik. Emang masih kurang sama hasil operasi kemarin. Kira-kira Kak Dena operasi apa lagi ya? Hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Hidup Kak Dena, Oh ya Allah. Kak, Oke. apa lagi? apanya lagi sih? Semua orang pun tahu ya. Aku nggak tahu. Kak Dena gitu. Semua orang juga udah tahu kali ah. Bagian apa? Emang apa sih? Gini oke. Apakah wajah? Bukan. Bukan Di bawah wajah, di bawah wajah. Iya betul. Oke. Payudara. Iya betul. Ini kenapa Boleh kayak disebut gini? ya. Ya, soalnya Ya di dada di bagian. Oke. kenapa Kak Dena biar apa? Iya intinya sih mempercantik, Oke. mempercantik diri. Kemarin belum cantik. Mempercantik mereka.
Mempercantik. Oh, mereka. Mereka. Oke. Kerucil-kerucil, Kak. Kak Dena, itu untuk tindakannya sendiri ya, preparation atau persiapannya itu seperti apa sih kalau untuk tindakan operasi payudara? Kalau aku kan sebenarnya merencanakan ini udah lama, jadi researchnya banyak. Iya, iya. Dulu juga ada sempat diskusi, sebetulnya udah dari mulai almarhumah masih ada, beliau masih ada. Yang jadi permasalahan dulu mungkin karena usia juga, terus mungkin karena aktivitas sehari-hari, mungkin karena aku juga turun berat badan cukup banyak dalam waktu yang cukup. Iya. Sehingga kerucil itu. Ikutan kurus juga gitu. Bukan cuma dia kurus, tapi dia menjadi berubah. Oke, satu dan lain hal ya? Satu dan lain hal, dia menjadi berubah. Jadi merasa kurang menarik. Iya gitu, jadi aku memutuskan setelah diskusi panjang, riset panjang, aku memutuskan kepingin mempercantik. Iya. Karena kalau Iya, untuk kesenangan diri sendiri, Dek. Iya. Dan aku akhirnya Juni lalu waktu aku sebenarnya kepengennya planningnya bikinnya bareng, Dek, sama hidung. ini. Jadi Mau diapain lagi hidungnya, Kak? Enggak, maksudnya bareng waktu Juni lalu, Dek. Pengennya. Jadi sekali bobo. Jangan, bagus loh, Kak. Iya kan, sekali bobo bikin hidung langsung Jadi semua. benerin, jadi semua. Tapi ternyata dari setelah diskusi, konsultasi, dokter tidak menyarankan demikian. Karena memang kerumitan kasusnya gitu ya, mungkin itu gitu, sehingga akhirnya diputuskan ya udah kita kasih jedah aja dulu, hidung dulu di bulan Juni, lalu nanti kita cari tanggal lagi dengan beliau. Dokternya beda, kalau hidung waktu itu dengan dokter Kosit, kalau yang masih di rumah sakit yang sama, Oh, di Thailand lagi? Bangkok lagi, Oke. masih di Masterpiece, cuma sekarang dokternya beliau ada profesor, dokter Cakrit namanya, dan memang wanita. pria. Pria, oh. Pria, dan beliau memang juga ya profesor dan pengajar dan gitu. Jadi Oke, itu di Thailand. Kapan untuk yang bagian payudara itu? yang kedua ini baru kemarin 28 November. November. Bener, iya. Dan sekarang Dari beliau puas susah gak lihat banget. hasilnya, Kak Dena? Suka, alhamdulillah aku senang. Maksudnya apa yang aku sebenarnya menjadi concern aku datang ke beliau dan melakukan surgery ini, alhamdulillah terselesaikan dengan. Iya, kenapa? Kakak juga berminat, Kak? Enggak, dia lagi asma, sesek. Enggak, nah aku nanti aja kalau aku udah punya anak banyak. Ya, amin. Iya. Betul. Kak Dena, Belum masih. butuh berapa lama kemarin tindakannya di meja operasi? Tindakannya itu kalau nggak salah 1,5 jam ya, cuma ya. cepet juga ya? 1,5 jam, iya. Jadi beliau nih 1,5 jam. betul. Itu kayak naik bus bolak-balik loh Jakarta Bandung. Benar, cepat itu. Jadi emang setiap mungkin 1,5 jam tuh udah siap pakai. udah Maksudnya itu siap. prosedurnya sudah selesai. Jadi memang gini, setiap dokter itu punya cara dan sifatnya dan kesukaannya masing-masing ya. Kalau hidung kemarin kan aku 7,5 jam. Iya, karena mungkin berhubungan dengan mata, dengan apa. Iya, tapi mungkin di dokter lain katanya bisa cuma 3 jam, bisa cuma 4 jam gitu. Kalau aku 7,5 jam hidung. 7,5 waktu Tapi kan hidung ya. hasilnya maksimal, Kak. Alhamdulillah. Nah, kalau kemarin ini si Crucils ini itu cuma 1,5 jam karena sang profesor itu memang mempunyai keinginan untuk gimana caranya pasiennya tuh nggak terlalu lama di meja operasi. Lagi pula Bius sudah total, Kak. profesor ya. Beliau jenius, kalau menurut aku jenius. Beliau ini jenius sekali, salah satu profesor yang sangat dihormati, sangat senior juga di Thailand gitu, dan mempunyai track record yang luar biasa. Jadi aku happy sekali karena beliau berkenan untuk nolongin aku. Kakak bius total, Kak? Aku bisa total, ya. Tapi sama beliau itu konsulnya aja sampai 3 jam loh. Ngobrolnya Ngobrolnya aja sampai 2 jam karena beliau betul-betul mendengarkan apa yang aku inginkan, dan memang karena kasusnya juga agak rumit, jadinya banyak sekali yang beliau tanyakan, termasuk kamu kegiatannya sehari-hari apa, kebiasaan kamu apa, olahraga kamu seperti apa. Masih bisa langsung bisa beraktivitas. Langsung bisa berarti ya, pastilah ada keterbatasan ya, tidak nyaman. Tapi kalau sakit, King, aku tuh dibekalin obat ini kan, obat painkiller yang kuat, sama satu lagi yang kayak over the counter lah, yang bisa dibeli bebas. Jadi ada 2. Itu aku minum cuma 2 kali, 1 kali pas selesai abis siuman aku minum 1, itu pun yang bisa dibeli di warung biasa, maksudnya yang dibeli Toko-toko tanpa obat. resep. Yang satu lagi aku minum 3 hari setelah surgery, itu bukan karena sakit, tapi karena aku tuh tidurnya kan harus tegak, nggak boleh tidur telentang selama 1 bulan.
Nggak boleh. Gimana 1 bulan tidurnya gimana? Tidurnya tegak 45 derajat. Jadi kayak gini. Jadi mesti bantal 3 karena gravitasi. supaya dia karena dia Firm. masih firm, dia masih recovery kan. Supaya dia tuh hoe gitu. Dan juga untuk mengurangi bengkak dan lain sebagainya. Ya. 1 bulan dalam keadaan duduk 45 Sama, derajat. waktu rinoplasti juga sama. Waktu Nah, aku nanti apa kata facelift suamiku aja deh, sayang mau nggak kamu? Karena kalau Kak Dena nggak nurut tidurnya begitu, nanti jadinya watir selebeu. Kak Dena, tapi kan sebagai seorang penyanyi, ditambah juga kan kalau Kak Dena itu kan nyanyi kan ada koreonya goyang kaget segala macam itu. Dokternya mengizinkan berapa lama Nggak boleh, nggak boleh. berapa? Boleh, tapi Nggak boleh harus- goyang-goyang, Kak? Boleh, cuma harus dibatasi, harus ditahan, Dek. Jadi yang nggak boleh itu Oh, adalah nggak bisa, gerakan Kak. Aku tangan udah cepat. goyangnya begini, Bu. Iya, harus, Dek. Tapi kan kamu udah deh apa sih yang mau diinin? Orang udah cantik. Nanti lah kalau udah tua, Iya, udah nanti. tuaan. Tangan nggak boleh gerak cepat. Jadi nggak boleh gerak-gerak cepat tuh tangannya nggak boleh. Kenapa, Kak? Karena dia masih dalam tahap penyembuhan. Berarti nggak boleh nyanyi abangku sayang, nggak pulang nggak boleh. Boleh tapi nggak boleh segitu banget. Kalau cuma tipis-tipis aja boleh. Terus Kak Dena gimana Nggak Zumba-Zumbanya? boleh, Oh, nggak boleh. Olahraga Zumba. Ada beberapa aktivitas Belum fisik boleh. yang harus dibatasi. Kak Dena, Betul. tapi respon Aisyah gimana? Apakah Kak Dena, kalau yang terakhir kan Kak Dena nggak bilang waktu operasi hidung, Ya, baru ya, setelah ya. video call sama Aisyah, Ya. kemudian dia menyadari ada yang berbeda. Kalau Ya. yang sekarang nggak, izin dulu nggak di awal? Enggak, aku nggak izin. Cuma waktu di sana kan aku langsung video call sama Aisyah kan. Terus begitu, tebak aku di mana? Aku gitu pas aku lagi di mobil. Terus dia gini, wait, oke. Dia sebutin lama dia terus, no, wait, are you in Thailand? Katanya, iya ibu di Thailand. Ibu, ngapain lagi kali ini? Dia lagi, tapi dia manis sekali lah dia. Maksudnya mendukung lah, dia support untuk mendukung. kecantikan Iya, iya. Sekali lagi ini karena alasan pribadi ya. Setiap orang pasti punya alasan pribadi Iya. masing-masing untuk melakukan Iya. tindakan Iya. operasi ya. Ya sah-sah aja selama memang buat kesehatan dan cantik. Dan tidak merugikan orang lain. Iya, Oke, betul. kita mau kasih lihat sebuah artikel. Iya. Denada ketagihan operasi plastik, permak tubuh bagian dada di Thailand, tak masalah biaya sampai 3 DJ. Wow. Ini untuk bagian payudara biayanya sampai 3 digit. Lebih mahal Kak dari hidung. Oh enggak. Ini masih lebih, aduh aku lupa deh. Tapi ingat aku ini lebih mahal ya. Kalau aku tidak salah. Kalau aku tidak salah, aku suka kebalik-balik soalnya. Iya. Maklum ya, ini kan udah ke facelift udah, ini juga sekarang ini. Jadi 3 digit ya. Tapi iya, seingat aku kalau aku tidak salah demikian. Kalau Oke. aku tidak salah, karena ya itu tuh ya, karena kasusnya 3 memang agak digit, Kak. rumit. So, Kak Dena, sampai dengan sekarang di akhir 2025, tindakan apa saja yang sudah dilakukan? Hidung, Iya. facelift, Facelift. payudara, kemudian Iya. apa lagi? Udah. 3. Nggak mungkin mau kayak Kak, Kim mata Kardashian Kak, buang bokongnya, lipatan, Kak. buang Enggak, lipatan enggak. aja mata. Dagu enggak? Kakak mesti di kayaknya harus buang lipatan mata. Ayo orang melipatan matanya tebel banget buat apa? Bukan kan ada kulit lemaknya di lemak. atas itu. Kita- Jangan terjadi kepikiran. Kayak lu nih Kak waktu Ya, jadi kalau aku Kak iya Dena, memang. Kak Dena nggak mau kayak Kim Kardashian yang ininya tuh gede kayak siapa? Pink ini? Blonde Cardi itu B, ya, Cardi B. cantik Cardi B. banget ya itu ya. Ya, itu Iya, dia iya, iya. sekali, Kak. Katanya itu, iya. Ya itu kan banyak Kak di Thailand kayak gitu. nggak mau. Masih belum boleh karena kan katanya dengar-dengar kalau itu melakukan tindakan itu tuh nggak boleh tidur terlentang, katanya susah apa. Sementara kan Jadi aku kan tidur masih harus dikit, jagain si kerucil, Iya, oke, jadi oke. belum. Ya, pelan-pelan lah ya. Oh, setelah ini sembuh Oke. mungkin ada kemungkinan Mau ya Kak. malah tidak menutup kemungkinan, tapi Iya, ini iya, dulu iya, lah iya. satu-satu. Tidak Aku liatin menutup ke Kakaknya dulu deh, kemungkinan. satu-satu dulu, Oke. satu-satu. Kak Dena, kita mau kasih lihat ya komentar dari netizen termasuk juga Ya. fans dan followersnya seorang Iya, Dena iya, ada. iya. As long as you are happy, Denada, go for it. Thank you. Bener ya katanya orang yang keseringan oplas itu akan nyandu, terus merasa diri kurang dan selalu ada aja yang harus diperbaiki. Ya, Ini namanya self investment. ya benar. Maaf tapi jujur mukanya jadi beda banget ya. Iya. Mulutnya kenapa nitip ember? Astagfirullahaladzim. Lebar banget iya. Hong to the hong loh. Nggak apa-apa deh, itu tempat aku cari nafkah dari mulut soalnya jadi. Tapi kan mulutnya nggak diapa-apain ya Kak. Nggak diapa-apain, mungkin karena aku juga Berat turun badannya berat badan lebih kurang. juga Turun berat badan terus lipstiknya ditebelin sampai ke atas. mungkin, gitu ya, Kak, iya, ya. mungkin. Kan kita Nggak biasa apa-apa. kalau pakai lipstik kan ditebelin ke atas. Iya. Tapi begini, kalau berat badan turun, hidung memang akan terlihat lebih mancung, pun Iya. bibir akan terlihat lebih besar. Iya. Karena kan akhirnya volume pipi lebih kecil. Kalau apa? Kalau berat badan berkurang. Kamu Ya benar-benar. Iya. Iya, katanya aku suka deh sama Mami DP yang dulu nggak suka yang sekarang. Lu pikir gua muka gua dioperasi apa? Iya. Sabar, Karena Kak, kurus. Zaman dulu kan aku 50, 55. Sekarang kan aku Apa kalimatnya 46, orangnya bilangnya? 47. Hah? Dia bilang apa orangnya? Suka muka sebelumnya. Oh, suka muka sebelumnya? Iya. Kenapa?
Ya sebelumnya agak montok gitu katanya mukanya. Ya enggak lah, bagus sekarang lah. Iya, Sekarang kan aku kurusan gitu loh. lebih bahagia kan sekarang ya? Bahagia banget. Kak Dena tadi bilang tidak menutup kemungkinan nggak untuk menutup melakukan kemungkinan. operasi lagi. Iya. Tapi ketika ini sedang proses recovery itu masih ada tuh. Misalnya bisikan, ntar ini Ini lagi. hari ini masih ada tuh. Itu kayaknya gara-gara teman kalian deh tuh karena Udah gua bilang. gara-gara dia nih pasti semua. Ya demi Tuhan ya Kak, tadi Mas Rian Ibram di belakang sebelum kita live ngomong King. Gue tahu nih Denada ini pasti karena Karen Delano. Delano. Emang tuh bener-bener nih orang, aduh, enggak. Ada nggak sih Kak Nggak. bisikan seperti itu? Iya, kalau misalnya ditanya pastilah ya. Kalau Mempengaruhi dia, perempuan, enggak. Malah dia yang kadang-kadang suka, udah ini, udah gitu-gitu. Cuma kan aku memang mungkin sebagai seorang perempuan, aku punya keinginan kepingin mempercantik diri. Mungkin karena aku juga masih bekerja, masih cari nafkah dan berada di dunia entertainment. Mungkin ada sedikit rasa ingin untuk mempertahankan gimana caranya biar bisa tetap Establish terus. Aku tuh punya gitu. seorang teman yang sudah melakukan operasi plastik berkali-kali dan dia pernah bilang sama aku, bukan Karen Delano, maaf ya, kita nggak ngomongin. Dia pernah bilang sama aku bahwa orang yang melakukan operasi plastik itu harus punya support system di samping kanan kirinya, termasuk self control untuk tahu kapan bilang sudah cukup. Iya betul. Kalau Kak Dena gimana? Sebetulnya kalau aku pribadi dari 5 tahun lalu aku udah tahu aku mau ngapain aja. Oke. Udah. Jadi aku nggak bangun dan setiap prosedur yang aku jalani itu kan bukan prosedur yang murah. Buat aku itu prosedur yang mahal sekali. Walaupun 3 digit ini bukan 3 digit yang nyampe ke arah 200, enggak. Cuma maksudnya dia tuh masih 3 digit yang mendekati ke 2 digit. Cuma tetap aja itu jumlah yang fantastis buat aku. Dan aku untuk melakukan itu aku harus nabung, aku harus bekerja, aku harus tentunya prioritas hidupku adalah Aisyah, anakku yang hidup di Singapura, yang negara salah satu yang lebih dahsyat lagi. Sehingga kalau orang tanya kenapa bisa punya waspada, iya karena aku nabung, karena aku menyisihkan uang, karena ini adalah satu planning yang aku sudah miliki dari bertahun-tahun yang lalu. Iya, dan ini reward lah buat diri sendiri ya Kak. Iyalah, boleh. Boleh dong, boleh. Jadi kalau misalnya orang bilang, kenapa sih kayaknya berasa kecantikan mah? Emang nggak boleh ya kita perempuan merasa cantik dan happy dengan boleh, itu. Kak, karena wanita emang harus cantik. Yang nggak boleh itu kalau laki-laki cantik. Iya benar. Kalau perempuan mau cantik kayak gimana boleh. Iya. Harusnya ngomong ada dia ya. Ya enggak, nanti kalau dia pulang juga kita kasih tahu ya. Kasihan, soalnya kalau karena bikin hidung sekali jadi, kalau dia 3 kali gagal. Kita doain biar dia segera ini. Iya, orangnya lagi liburan, kasih dia omongin terus ya. Kak Dena, tapi apapun itu buat Sobat Ambiar, sekali lagi ini adalah keputusan dan juga punya alasan pribadi selama ya tidak menyakiti siapapun dan tidak menyakiti diri sendiri, tidak merugikan siapapun. So ini adalah keputusan dan juga haknya adalah seorang Dena dan termasuk siapapun yang melakukan operasi plastik ya. Selama bisa membuat bahagia. Betul. Ya kan, oke. Jadi juga kebahagiaan dari seorang Dena melihat putrinya kemarin baru ulang tahun dan merayakan ulang tahun bersama papa. Alhamdulillah. Happy birthday, Nang. Iya. Oke, jadi ini pertama kali ngerayain ulang tahun sama papanya. Jadi ya mungkin bisa dibilang pertama kali bertiga dalam tanda kutip gitu ya, karena kan ya maksudnya hadir gitu, karena kan udah bapaknya kan baru aja selesai sekolah, sehingga ada beberapa hari ulang tahun, perayaan ulang tahun Aisyah itu yang skip, iya. Jadi kita berusaha untuk mengupayakan walaupun nggak bisa hadir di sana secara fisik, tapi paling tidak gitu ya, udah alhamdulillah udah ada yang namanya video call dan lain sebagainya. Kita bisa coba untuk wujudkan itu buat dia gitu. Walaupun dia nggak pernah minta sih, tapi itu waktu Kak Dena lagi di Thailand. Iya, aku juga pas kebetulan lagi di sana, lagi di Bangkok. Makanya aku hadir di situ video callan sama dia dari pagi udah gitu. Itu Kak Dena waktu video call udah operasi. Udah. Untungnya ya Kak. Oke. Oh ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya, ini ucapan ulang tahun dari papanya Aisyah untuk sang putri tercinta. Iya. Itu usia berapa waktu itu? Aduh, mungkin itu masih 2 tahun kali atau 3 tahun ya. Ini tuh lihat hubungan ayah dan juga putri yang seperti apa sih dari mereka? Aku
sekarang ini sedang bersyukur dan menikmati dan memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk mereka berdua rebonding, nggak bisa bilang rebonding lagi, membangun kembali bonding mereka yang mungkin selama sekian tahun pada saat papanya lagi bersekolah itu tidak bisa dilakukan gitu. Dan aku melakukan itu dengan sadar-sadarnya bahwa kenyataan bahwa memang Aisyah membutuhkan itu, anakku membutuhkan itu, dan aku akan melakukan apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan adakku. Tapi di saat yang sama aku juga tahu Jerry pun membutuhkan itu, Mas Jerry pun membutuhkan itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia gitu. Jadi aku kepengen mereka berdua bisa merasakan kebahagiaannya. Aku memberikan mereka waktu dan ruang sebanyak-banyaknya sehingga hal-hal seperti ini menjadi hal yang aku syukuri banget gitu. Aku bisa. Apa yang diceritakan sama Aisyah selepas setiap dia bertemu sama ayahnya? Aisyah ini adalah orang yang sangat amat pandai menjaga perasaan semua orang. Dan dia paling pintar untuk bisa membahagiakan hati semua orang. Jadi nggak pernah ada apa, semua ya pastilah kalau dia happy, pasti happy sekali dengan papanya. Apalagi kerinduannya kan bertahun-tahun ya. Kerinduan yang bertahun-tahun gitu. Walaupun sebenarnya yang lucu adalah aku sama Mas Jerry ini punya style parenting yang sangat berbeda. Misalnya? Mas Jerry ini lebih orang tua zaman sekarang nih, modern, yang apa gitu. Maksudnya kalau aku ini model mama Batak zaman dulu. Kau dengarkan aku. Kau dengarkan aku karena kau anakku gitu. Kalau dia bilang, ya tapi teman-teman aku kok boleh sih punya gadget. Mama bilang tidak. Karena teman-temanmu bukan anakku. Kalau teman-temanmu anakku, ku kasih peraturan yang sama. Jadi selama kau masih jadi anakku, kau ikuti apa kataku. Tapi kalau udah looknya kayak gini nggak cocok ya? Kayak begitu deh Kak Dena itu ya. Terus akhirnya sering bentrok nggak sih antara Kak Dena sama Jerry untuk soal parenting? Enggak, untungnya aku sama Mas Jerry itu kita partnershipnya kerjasama gitu. Waduh, itu ini banget gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang kayak Mas Jerry ngomong sesuatu yang bertentangan dengan aku, maka beliau akan bilang, tapi dengerin ibu. Pasti gitu. Walaupun sebelumnya dia akan memberikan pandangan dia yang mungkin berbeda dengan pandangan aku. Hebat dong kalau gitu. Ya. Oke. Kak Dena, yin and yang berarti ya di antara Kak Dena dan juga Jerry Alrum. Kita mau kasih lihat kita punya sesuatu yang spesial. Apa tuh? Untuk Dena deh. Kok bisa ada video itu? Apa yang Kak Dena lihat dan rasakan dari video yang baru saja kita saksikan? Itu, aku udah lupa itu video kapan ya, tapi yang pasti itu mungkin momennya itu aku kan ya tadi bukan? Betul. Ya itu Kak Dena bukan Cici Paranormal. Kak Dena tapi lihatnya gimana tadi video tadi? Ya nggak gimana-gimana sih. Ya Mas Jerry adalah seseorang yang memang tidak akan pernah bisa putus hubungan dari aku. Karena kita punya Aisyah dan komitmen kita selama-lamanya kita akan bersatu padu untuk membesarkan dia. Aisyah, Iya gitu. Walaupun ya sebatas itu aja. Sudah gitu. tidak bersama lagi. Sudah tidak bersama Itu tadi lagi. video tadi masih bersama ya? Iyalah, ya udah begitu. Gitu. Oh iya. Parenting bersama ya. Parenting. Iya. Apapun akan dilakukan. Putri dari Kak Dena dan juga. Iya. Sobat Ambiar, kita mau ngajakin seorang Denada untuk bermain dalam kotak surat Ambiar. Oh, apakah itu? Oke Kak Dena, kita punya kotak surat, silakan dibaca suratnya kemudian dijawab. Silakan dipilih mau suratnya. Kakak mau pilih warna apa? Warna pink, kesukaan aku boleh ya? Makasih Dek. Oke, coba kita baca surat. Dear Denada, di titik hidupmu sekarang ketika penampilan menjadi salah satu cara untuk bertahan dan mencari nafkah. Ketika penampilan menjadi salah satu cara untuk bertahan dan mencari nafkah. Ini benar banget. Pernahkah kamu merasa lelah harus selalu terlihat kuat di depan publik? Manusia ya, ya nggak sih? Apalagi kita perempuan, pasti perasaan itu ada, ya. Lelah, mungkin lebih kepada kadang-kadang karena aku nih adalah orang yang senang menyenangkan orang lain. Iya, aku capek suka. Kadang-kadang gitu juga ada kayak gitu kita karena lah, geng. Iya. Dan belum tentu orang yang kita senangkan menyenangkan balik. Betul, dan gitu kan, relate kan, bener kan? Iya. Gitu, dan kadang-kadang Ya betul. Iya kan, jadi kadang-kadang kita harus ingat, kita harus selalu ingat bahwa kita tidak akan pernah punya bisa cukup energi Betul. untuk membahagiakan semua orang. Betul banget. Gitu. Jadi
jangan sampai karena kita kepengen membahagiakan semua orang, akhirnya kita sendiri nggak lupa bahagia untuk sendiri ya, membahagiakan diri kita. Tapi kebanyakan kita lupa. Seringnya kita lupa, itu benar. Oke, boleh kita pelukan dulu sebentar? Ayo boleh, aduh, grup hak. Oke, satu surat lagi. Oke, yuk. Satu lagi Kak. Satu lagi warna merah deh. Oke. Oke, sini Kak. Oke, makasih deh. Kita coba ya. Kak, di tengah semua usaha dan perjuangan, adakah momen di mana kamu diam-diam kecewa pada hidup karena tak berjalan seperti yang kamu bayangkan dulu? Ya. Gimana tuh? Kita yang kena. Aku rasa ini juga wajar ya. Iya benar. Iya, ini Ayo, pelukan wajar. lagi deh. Peluk kali grup Oh, kita hak. Waduh. Iya, ini Terus wajar. apa? Silakan. Aku rasa mungkin kita semua pasti atau sebagian besar dari kita pasti pernah merasakan ini. Merasa bahwa oh, kok ternyata hidup yang dulu kita idam-idamkan, dulu hidup yang kita cita-citakan, yang kita bayang-bayangkan ternyata bukan seperti itu yang terjadi gitu. Iya. Tapi aku nggak pernah nyesel, dan kita nggak boleh nyesel karena apa? Iya. Orang-orang aku kenal paling tidak sedikit banyak kita semua yang ada di sini. Betul. Dan aku tahu bahwa kita adalah jenis orang yang akan melakukan apapun dengan maksimal. Ya. Pada saat kita mencintai dengan maksimal. Pada saat kita bekerja dengan maksimal. Pada saat kita menjadi seorang ibu, kita akan menjadi seorang ibu dengan Setuju. maksimal. Jadi kalau ternyata setelah semua sudah kita lakukan dengan maksimal, tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kita dulu bayangkan, nggak akan ada rasa penyesalan. Setuju banget. Pelukan dulu kita kan. Pelukan lagi, Karena kita grup. enggak, kamu enggak. Karena kita pernah jadi ibu. Iya, Ya. Sobat Ambiar, tapi ingat ya, maksudnya ya masalah datang dan juga berganti, tapi satu hal yang harus kita pahami bersama-sama untuk bisa sedikit meringankan bahwa semua ini akan berlalu. Kita akan balik lagi. Badai di cepat pagi-pagi. berlalu. Amin. Lelah ini hanya sebentar saja. Bagi Ambiar, nonton Ambiar. Geger. 5 jam sudah kami menemani. 2 jam juga belum. Aku mau nanya sama kalian. Apa arti cinta buat kalian? Cinta itu ketika kita bisa berkorban buat orang yang kita sayangi. Kalau kakak? Setuju. Sama. Ya lainnya, kalimat lainnya mungkin ada Ya tambahan. cinta itu ya keikhlasan berbuat sesuatu dengan orang yang kita sayang. Tapi kalau saya Tanpa boleh kasih membalas- saran. tanpa membalas. Boleh Yang saya kasih saran? Imbalan apapun. Apa? Saya kasih saran boleh? Boleh. Ya. Telan dulu permennya. Enggak, itu kan biar Tapi ini kalau ngomongin orang pada nggak ada yang tahu, jadi tahu makan permen. Kalau aku, Iya kamu. cinta bagiku empedu. Cinta bagiku empedu, apa yang memedukan tubuh. Aku ada di briefing nggak pernah. Biar pemain Bagai gendang ada sayap kerjanya. Kumbang-kumbang di taman. Kumbang-kumbang di taman. Karena bintang tamunya yang satu ini, Penyanyi dia dangdut. pesulap. Ini Ya penyanyi kan? dangdut loh guys. di briefing berkali-kali. Penyanyi dangdut yang lagi Nah, berduka cita. nah, Tolong. Nah. Hargai tolong. Nah ini cinta bagi empedu deh tadi. Lu juga sama ya. Oke. Berduka. Tapi guys begini ya, maksudnya kan sampai dengan sekarang kita tuh tentunya masih terus berharap yang terbaik ya. Betul. Dengan keadaan yang kita tahu Betul. banyak bencana di mana-mana ya. Di mana-mana. Di mana-mana. Tapi fokus kita sekarang ini memang masih di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Aceh. Barat sama Aceh. Terus di Jember kemarin. Kenapa di Jember? Iya di daerah Bedadung. Banjir. Tapi Banjir untungnya di tempat aku alhamdulillah. Ya, lagi banyak sekali banjir ya. Dan kita akan hadirkan bintang tamu kita. Dia berasal dari Tapanuli Tengah. Ini juga salah satu wilayah bencana. Betul. Sangat terdampak. Dan kabarnya sempat 7 hari tidak bisa mengkontak keluarga. Keluarganya ya. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Ridwan Naibahu. Selamat pagi Ambiar.
Sehat, Perih alhamdulillah. banget, perih. Iya, perih banget. Tentang apa sih lagunya? Tentang, iya. manakah? Tentang kepedihan gitu. Kepedihan hati yang lagi perih sekali karena tidak bisa telepon keluarga. Iya. Kemarin. ya? Kemarin pas 7 hari katanya. 7 hari seminggu. Masya Di Allah. Tapanuli Tengah di Sibolga atau di mana? Kalau Ridwan kampungnya di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengahnya di Jauh berarti ya? Dari bencana dari gimana? Itu memang kejadian di Tapanuli Situ? Tengah. Iya, Waduh, Tapanuli Tengah dan oke. Sibolga kan di TV-TV itu Sibolga juga Iya, ya? Tapanuli Tengah sama Sibolga itu sebelahan. Deketan. wilayah kan ya. Oh. Oke, Ridwan Naibaho nanti boleh cerita sama kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya, Kita mau kasih lihat, ini dia cerita Ridwan Naibaho. Silakan saya. silakan Ridwan. Bencana yang melanda Sumatera Utara beberapa waktu lalu membuat seorang penyanyi dangdut, Ridwan Naibaho, sempat hilang kontak dengan keluarganya selama 7 hari yang berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di tengah rasa cemas, Ridwan memutuskan untuk mengunjungi keluarganya di Sumatera. Tak hanya itu, lambatnya bantuan yang datang membuat Ridwan melakukan aksi sosial dengan open donasi untuk memberikan bantuan bagi kampung halamannya yang terdampak bencana. Lalu bagaimana kondisi keluarga Ridwan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera? Saksikan selengkapnya hanya di Pagi Ambyar. Ridwan di Tapanuli Tengah, siapa aja yang tinggal di sana? Seluruh keluarga, ada keluarga bapak, dari ibu juga, semuanya di situ. Orang tua? Iya, di sana juga, di sana, kampung. Oke, ketika kamu mendengar kabar banjir bandang, longsor di beberapa tempat termasuk Tapanuli Tengah, ini kan menjadi pemberitaan nasional ya. Iya. Pasti langsung cari tahu kabar keluarga. Cari tahu, itu Langsung kejadian... beli tiket langsung berangkat kamu ya? Belum, karena Ridwan pada saat hari itu, sepupu itu masih buat status di medsos. Jam 9 pagi, air udah naik. Cuman memang kalau di kampung Ridwan itu udah biasa, kayak banjir sedikit-sedikit lah. Sudah biasa. Iya, nggak pernah kepikiran bakalan segede ini. Cuman pas udah jam 10 pagi ke atas itu udah nggak ada kabar. Udah nggak ada. Iya, tiba-tiba di medsos tuh udah pada rame. Katanya banjir longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga. Terus? Nah, dan di situ panik dong. Karena langsung ingat keluarga. Dan mencoba hubungin semua keluarga. Gak bisa. Sama sekali nggak bisa. Jadi ditunggu 2-3 hari. Nggak ada kabar juga, makin khawatir. Sampai ke hari ke-7 baru benar-benar niatin mau pulang, mau nggak mau harus lihat. Sinyal ada nggak? Sinyal putus. Sama sekali nggak ada. Oke, Ridwan, ini kan 7 hari kamu tidak mendapatkan kabar dari keluarga di Tapanuli Tengah. Tapi biasanya keluarga ini kan ada WhatsApp keluarga ya, WhatsApp grup. Barangkali ada keluarga yang tinggal di sekitar Tapanuli Tengah, di wilayah lain yang tidak terdampak bencana. Sempat ada komunikasi dengan keluarga yang wilayahnya tidak terdampak bencana untuk mereka terfikirkan untuk datang ke rumah atau lokasi keluarga kamu? Kalau keluarga yang di luar wilayah, paling yang kerja-kerja di luar negeri. Nah, mereka awalnya tuh yang gimana keluarga kita gitu. Oh, jadi yang di sekitar wilayah yang tidak terdampak itu tidak ada? Tidak ada sama Semua sekali. rata-rata terpusatnya di Tapanuli Tengah keluarga. Betul. Oke, baik. 7 hari tidak ada kabar. Baru ada kabar di hari ke? Di hari ke-8 pas pulang kampung. Jadi sebelum kamu pulang kampung memang bener-bener nggak ada kabar sama sekali? Nggak ada kabar sama sekali. Gimana perasaan kamu 7 hari ini? Gelisah pasti ya. Tidak ada kabar sama sekali. Sementara kamu harus mungkin bernyanyi, karena pekerjaan kamu. Nggak mudah pasti kan? Profesional tapi tetap kepikiran ya. Tetap kepikiran kalau malam hari. Pas mau tidur sebenarnya. Pas mau tidur tuh lebih Apa yang kepikirannya. kamu pikirin tuh? Lagi apa yang mereka? Iya, lagi gitu ya? lagi pada saat hari ke-7 pun udah mulai menyebar isu kalau makanan itu susah. Makanan susah, kayak BBM juga susah gitu-gitu loh. Jadi kayak Bensin. segala-segalanya itu Overthinking. udah overthinking. Listrik mati, jaringan nggak ada, makanan juga nggak ada, penjarahan di mana-mana. Jadi kepikiran kan, kayak mereka makan apa di sana gitu-gitu. Kok ada penjarahan? Karena di sana tuh Karena benar-benar udah nggak ada ada makanan. di Tidak ada berita Kak, makanan masuk ke ya. toko-toko karena udah kelaparan, nggak ada Mereka makanan. punya uang Mereka tapi kelaparan. tidak ada makanan. Iya. Ridwan akhirnya memutuskan untuk pulang ke Tapanuli Tengah.
ketika kamu pulang, yang kamu lihat kondisinya seperti apa? Jadi Ridwan biasanya itu pulang dari bandara yang dekat rumah itu sekitar 4 jam. Cuman karena memang akses jalanan putus, jadi Ridwan harus turun ke Medan. Dari Medan itu harus mutar, aksesnya harus ke Aceh dulu, dari Aceh baru ke kampung aku, itu sekitar 20 jam perjalanan darat. Yang harusnya 4 jam, jadi Ridwan pulang ke kampung halaman itu jadi 20 jam. Aceh kan juga pasti susah sekali perjalanannya menuju sana. 20 jam. Pada saat itu Aceh belum terlalu berdampak. Oke. Nah setelah aku pulang kampung, nyampe ke rumah baru yang Aceh yang menyusul. Makin terdampak. Iya. Oke. Akhirnya lewat jalur darat 20 jam sampailah di Tapanuli Tengah. Sampai di Tapanuli Tengah. Di situ kamu menemukan fakta alhamdulillahnya keluarga. Alhamdulillah keluarga selamat semua. Selamat semua, cuma kenapa nggak bisa dihubungi Pak? Kenapa? Kalau sampai saat waktu itu juga jaringan memang belum bagus. Ya. Jadi rumah cuma berdampak masuk lumpur segini. Oke. Tapi keluarga baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Semua Ibu kan udah nggak ada, iya. Bapak terus saudara-saudara, adik-adik itu? Alhamdulillah aman semua. Alhamdulillah. Tapi di tengah bencana ini baik-baik saja merupakan hal yang tidak baik ya. Walaupun alhamdulillah sehat, yang kamu temukan itu apa? Fakta kesulitan apa keluarga kamu? Selama 7 hari sampai kamu ketemu. Selain makanan. Makanan, air bersih juga susah banget. Iya, Pak. Air bersih. Karena memang sungai-sungai di sana itu Lumpur. udah ketutup lumpur. Jadi bahkan Ridwan yang udah nyampe di kampung sana juga susah banget buat nyari air minum gitu-gitu. Betul. Mandi. Jadi kita itu mandi pakai ada air yang ngalir-ngalir ke jalan raya. Jadi orang itu pada cuci di jalan raya. Betul, itu ada di berita, kita lihat juga. Minum juga masak air dari air itu ya? Air itu. Jadi kalau hujan kita manfaatin air hujan itu buat mandi, buat air minum gitu-gitu. Jadi kita balik ke masa nggak ada listrik. Jadi kita masak pakai api tungku lagi gitu-gitu. Ridwan. Itu berapa hari mengalami itu? Selama Ridwan di sana Berapa hari Ridwan di sana? sekitar 12 hari. Ridwan, kamu bawa apa ke sana? Maksudnya bantuan apa untuk keluarga kamu minimal untuk keluarga kamu apa? Bawa dari Jakarta tuh bawa makanan atau apa? Bawa apa? Ridwan kemarin pas berangkat dari sini, Ridwan bawa jajan-jajanan satu Iya. Terus nyampe di Jakarta nyampe di Medan, baru di Medan Ridwan belanja logistik. Oke. Karena Ridwan juga kan menggalang donasi Betul. buat masyarakat yang ada di sana. Baik, nanti kita akan sambung lagi Ridwan tentang Ridwan pulang kampung ke halaman pun juga dengan donasi yang dia bawa. Kita juga mau kasih lihat di sana di Tapanuli Tengah seperti yang Ridwan sampaikan sebelumnya, darurat air bersih. Itu di pinggir-pinggir jalan. Iya betul. Iya. Itu tuh bukan air bersih sebenarnya ya. Iya. Cuman kita memanfaatkan. Air hujan ya. Benar, yang ngeyem itu air comberannya gitu kan. Minum pun dari situ. Betul. Iya, kita mau nggak mau juga minum dari situ. Apa rasanya? Kalau kita kemarin udah nggak mikirin rasa, yang penting Bisa gimana makan, nggak bisa, yang penting bisa bertahan aja gitu. Ridwan, ada kepikiran nggak dibawa semua keluarga ke Jakarta sama kamu untuk saat ini menyelamatkan dulu? Dengan kondisi sekarang. Ada sebenarnya, cuman bapak itu juga mikirin aku aja. Kenapa? Kalau kata dia nanti kok ngeribetin kamu gitu loh. Enggak lah, Ngerepotin. apa-apa. Ya Allahu Akbar, orang tua ya gitu ya. Jangan, nggak apa-apa, bawa aja dulu. Kenapa? Ridwan. King. Apa dalam pikiran seorang Ridwan Naibaho? Orang tua pasti begitu. Tapi bawa aja, kasihan. Bapak bilang apa waktu Ridwan pulang? Kita semuanya di sini insya Allah aman. Yang penting kalau kamu nanti, aku sebenarnya udah bilang ke bapak, ayo berangkat sama-sama ke Jakarta biar aku juga tenang gitu. Betul. Man, bapak tuh lebih mikirin aku, katanya. Ya kalau kita juga nanti jadi Beban. jadi ngerepotin kamu di sana kan, kamu yang tertekan sendiri, kata bapak gitu. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa, kita jalaninnya sama-sama Pak, gue bilang begitu. Enggak, kamu dulu yang kita pikirin, karena selama ini kamu terus yang mikirin kita gitu. Gak apa-apa, tapi kita namanya kasihan juga kan. Gak apa-apa, selama ini kamu terus yang mikirin kita. Itu yang selalu kamu lakukan.
ceritanya sama ya dengan kita. Tapi tetap paksa bawa karena kasihan ke satu orang tua. Terus adik-adik, nggak apa-apa bawa dulu aja. Nanti kalau udah mending bawa lagi ke kampung halaman. Kasihan, nggak repot gitu. Sobat Ambiar, pasti tidak mudah bagi seorang Ridwan untuk meninggalkan kampung halamannya dalam kondisi yang masih belum baik-baik saja. Sementara dia ingin membawa bapaknya pun juga keluarganya ke Jakarta, tapi keluarganya menolak. Ini kita mau kasih lihat saat Ridwan harus berpisah. Balik Jakarta dulu, doakan makin bagus karirku ya, biar bisa nanti bantu kalian terus. Selama beberapa tahun belakangan aku jarang banget nangis kalau mau balik ke Jakarta. Tapi tadi seperti biasa aku bercanda-canda sebelum naik pesawat. Pas sudah naik lihat mereka lambaikan tangan, aku nangis sesegukan. Selama di sana kita sering banget kumpul, main game, makan bareng, masak bareng, nyari air bersih. Nyari stok makanan bareng, jadi kerasa banget momen bersamanya. Antar tetangga pun kita semuanya saling bantu-membantu. Mau lama-lama di sini tapi aku harus balik. Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa kembali, stay safe. Yang mengantar kamu begitu banyak sekali tuh ya? Itu semua keluarga yang keluarga Ridwan semua ya? Iya, itu belum semuanya. Ridwan, kamu ada abang atau? Ada abang aku ada 2, kakak aku ada 1. Oke, abang kamu bilang apa sama kamu sebelum kamu pergi meninggalkan Tapanuli? Balik ke Jakarta. Dia cuma bilang sehat-sehat. Kalau ada apa-apa tuh cerita. Usahakan di tahun depan kamu kerja, adain yang di kamu dulu gitu. Jangan, nggak usah terlalu mikirin banyak. Nggak usah fokus bahagiain orang dulu, digituin sama apa. Suara kamu tuh bergetar berkali-kali ketika ada bagian membahagiakan keluarga terlebih dahulu, bukan diri sendiri. Karena aku nggak tahu ya, aku tuh aku ngerasa aku hidup selagi aku bisa bermanfaat buat keluarga aku. Kan nanti pastinya aku juga kan bakalan punya pasangan. Tapi aku masih belum kepikiran ke sana karena aku itu masih belum puas untuk membahagiakan keluarga aku. Aku masih pengen ngebahagiain mereka sepenuhnya. Iya. Nah, justru terkadang abang aku tuh yang selalu bilang begini, tapi pikirin kamu juga. Kamu itu terlalu banyak mikirin orang katanya. Kamu tuh terlalu banyak mikirin kebahagiaan orang sampai kamu sendiri pun kamu nggak bisa ngurus diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, itu kan dilema kita selama ini. Betul. Selalu seperti itu. Ya mungkin Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan juga punya perasaan yang sama. Kalau ada temennya bilang mau sampai kapan? Ya selamanya. Nggak tahu, Selama kita bisa bermanfaat tahu, buat orang banyak, kenapa itu satu enggak ya? pertanyaan yang nggak bisa dijawab kan? Karena kan kadang-kadang kalau kita misalkan lagi makan nih di restoran enak, luar biasa, makan. Pasti di otak kita gini, Keluarga. coba keluarga gue bisa gue ajak ke sini. Iya, betul. Mau dienggak-enggain juga tetap ada. Setuju. Tapi kalau kita makan di restoran itu sudah pernah bawa keluarga, beda plongnya. Ridwan, Wajar. bilang apa sama bapak, abang-abang sama Orang begitu. Begitu. kakak di Tapanuli? Ya. Buat bapak, abang, semua keluarga yang di Tapanuli Tengah, Desa Ekorsik, sehat-sehat selalu, jaga diri. Apalagi kan sekarang cuaca juga masih belum bagus, masih musim hujan juga. Jaga kesehatan juga, jangan pada telat makan. Pokoknya banyak-banyak bersyukur. Iya. Jangan terlalu banyak ngelihat orang, ngelihat diri kita aja, sama syukuri apa yang masih kita dapat sampai hari ini. Iya. Ridwan harus senang, bahagia karena kita adalah salah satu orang pilihan yang dipercaya Allah untuk membantu keluarga. Iya betul. Betul. Kan lebih baik kita menjadi apa ya? Menjadi titipan tumpuan. Betul. Justru kita harus happy karena kita bisa bantu. Teruslah bertumbuh untuk Ridwan dan juga Sobat Ambiar agar bisa memberikan berkah untuk orang-orang sekitar. Semangat Ridwan, semangat. Tapi jangan lupa kebahagiaan diri sendiri. Dan barangkali ini adalah kebahagiaan seorang Ridwan Naibaho karena kita dengar kabar yang sedang dekat dengan seseorang. Alif Aulia namanya ya. Alif Aulia. Mosok si Ridwan. Masa si Ridwan sama Alif sekarang?
Sebenarnya kalau kedekatan aku sama Alif ini adalah satunya orang yang paling tahu sebenarnya karakter aku. Terus? Aku tuh kan kalau di setiap perkumpulan kan selalu yang jadi tukang ngelawak, ya, hebohnya. Justru sisi sedih aku itu dia yang tahu, karena aku sama dia itu sama-sama berjuang kan di Jakarta. Betul. Kita pernah di momen yang Terpuruk banget. Oke. Aku bisa membantu dia dan dia bisa membantu aku. Dan itu kita pernah nangis berdua di balkon. Jadi begitu ya, seperti yang kita omongin kemarin, orang yang tertawa paling kencang adalah orang yang terluka paling dalam. Jadi dia yang paling tahu kamu. Iya. Curhatnya sama dia. Karena kan kalau setiap di perkumpulan pasti kayak ngumpul di Papa Vildan nih. Iya. Ngumpul di Papa Vildan pasti Papa Vildan itu selalu bilang ajak Ridwan sama Alif ya, karena kita berdua emang yang tukang hebohnya di situ kita berdua. Yeah. Tapi gini loh. Sedekat itu ya. Iya. Ada benih-benih cinta. Bener, karena kita tuh nggak pernah percaya kalau laki-laki sama perempuan benar-benar bersahabat, karena salah satunya pasti menyimpan perasaan. Sebentar, aku nggak setuju. Kalian berdua kurang Lu sama gua gimana? Menyimpan perasaan nggak? Dia menyimpan perasaan? Kagak. Masa? Kita nggak percaya loh. Masalahnya Alif ini bukan Bukan apa? Bukan tipe kamu. dia lebih kayak gambaran aku versi ceweknya gitu loh. Oh gitu. Hebohnya gitu loh. Kalau kita dua-duanya sama-sama dominan begitu, Kayak aku makin nasar gitu ya, Alif, tahu nggak dengan kamu mengeluarkan statement seperti ini, kalau itu perempuan punya perasaan itu akan menyakiti dia. Kita masih lihat dia pernah mengeluarkan caption seperti ini loh, Alif Aulia. Ya. Sama si Ridwan gila yang tiada tara. Udah itu aja, nggak tahu lagi aku bikin caption apa. Si Ridwan juga nggak ngasih tahu karena nggak kutanya, emang nggak peka dia itu kan. Itu kan nggak peka kan. Kamu tuh sebagai laki-laki tuh harus peka gitu loh. Keren Ridwan deh fotonya tadi itu. Perempuan itu terkadang tuh kadang-kala diem nunggu lakinya itu peka gitu. Iya, Rian. Sampai dia bilang kamu tuh nggak peka. Berarti dia tandanya dia ada sesuatu, Bener. ada rasa. tapi aku pernah nanya langsung. Apa? Aku bilang begini, gimana ya kalau kira-kira kita nikah? Terus kata dia, aku nggak kebayang sih, kata dia. Ogah banget aku nikah. Ogah Kata banget dia. kalau perempuan tuh memang yang ngomong ogah banget tuh bukan berarti dia ogah kan? Mau berarti dia. Iya kan? Cuman Cuman dia dia- biasanya kalau bilang ogah tuh mau. Dia ngetawain gitu loh, kayak ngetawain. Tapi kenapa sempat terlintas dalam pikiran kamu, nggak kebayang ya kalau kita nikah? Kenapa sempat terlintas di pikiran kamu? Artinya kamu juga merasa nyaman sama dia? Iya. Nyaman, ngomong aja Kamu yang nyaman nggak pura-pura. pertanyaannya sekarang? Maksudnya seandainya Allah kasih jodoh kamu sama dia, terus kamu berjodoh gimana? Mana aku ngebayangin anaknya lagi di depan ini. Pasti dia langsung ketawain sama aku. Pasti dia Ya, bilang, kalau misalkan iya gimana? Kalau misalkan jodoh gimana? ya nggak apa-apa juga. Mau? Karena ibaratnya dia itu, aku itu di depan dia tuh yang bener udah nggak pernah yang aku jadi diri aku sendiri di depan dia. Tapi dia tipe kamu nggak? Jawab. Tuh, kalau orang laki jadi diri sendiri di depan ceweknya itu biasanya dia udah nyaman. Nyaman. Ya. Tapi kan tadi katanya bukan tipenya. Lu gimana sih, Wan? Tipenya enggak. Tipenya itu sifatnya itu loh, Kenapa? Ridwan. Sifatnya itu Tapi secara fisik tipe kamu juga kalau kan? fisik ya pasti siapa yang nggak suka lah Wan, kan lihat. gini ya, kamu bilang, Ridwan bilang gini, kalau di depan dia kamu bisa menjadi diri kamu sepenuhnya, dan memang betul kamu sedang berada di depan dia sekarang. Alif Aulia, selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi ambiar. Dia di belakang kamu sekarang. Kabar, Set. Cantik begini jangan sampai kelewatan loh. Nanti ada yang ngambil, nanti diambil sama tukang kendang loh. Bawa apa sih cantik? Masa ceweknya yang bawa bunga ya? Cewek yang bawa bunga, Cewek yang bawa coklat, bunga bawa gimana sih? Ridwan nangis. Kenapa lu? Peluk. Kok guys, dia nangis guys. Ridwan kenapa? Buat kamu, sahabat. Makasih banyak sahabat. Ini kemarin yang kamu tanyain ya? Sahabat. Ya dibilang sahabat, harusnya Alif yang nangis dibilang sahabat. Kenapa kamu kok? Enggak. Apa ya? Aku tuh pernah di titik terendah tuh dibantuin sama dia, gitu loh. Oh, cucu Ali. Biasanya laki sama perempuan itu kalau misalkan sifat karakternya sama, itu biasanya ya jodoh ya. Oke, Alif, apa? Ridwan, apa titik terendah kamu saat itu? Dan ada Alif Aulia.
yang menjadi Aku tuh selalu menyembunyikan, misal kalau aku lagi masalah materi atau apapun itu, aku tuh kalau untuk teman-teman yang lain aku tuh masih tertutup. Aku belum bisa kayak aku bukan gengsi atau apa. Cuman aku tuh nggak mau ngerepotin orang gitu loh. Iya. Tapi kalau sama Alif terbuka semua. Nah, kalau Alif tuh aku pernah nggak punya uang, tapi dia kasih gitu loh. Dia habis off air, dia bilang, aku ada sedikit off air, kamu pegang aja ini gitu loh. Berarti itu Alif tuh sangat care sama kamu, iya. sayang namanya Alif, Ridwan. Di mata Alif, Ridwan tuh kayak gimana? Di mata aku tuh Ridwan tuh anaknya kuat banget, Mami. Kuat, baik. Terus dia tuh anaknya kan ceria sama seperti Alif. Di depan orang tuh selalu berusaha, ini kita loh selalu menghibur orang gitu. Biar kelihatan kita tuh nggak kenapa-napa, padahal sebenarnya dia tuh banyak banget Beban. nyimpan, Mami. Keluh kesah. Keluh kesahnya. Kalau kita pelukan lagi nggak sih? Nggak usah. Tapi Alif, apa yang membuat Alif terketuk hatinya untuk punya rezeki, bantu nih Ridwan. Selalu ingatnya Ridwan. Ya, karena menurut Alif, kisah hidup kita ini kurang lebih aja gitu. Oke. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Merasakan hal yang sama. Benar. Tapi Alif ada perasaan lain nggak sama Ridwan? Jujur, kalau perempuan kan biasanya suka susah ngomongnya ya. Ini karena di sini dong, kalau enggak pasti kita udah lain-lain omongan. Tapi Alif dan juga Ridwan, kita senang melihat kebersamaan kalian. Dia Apapun nangis nanti sampai ke ketawa. depannya yang Emang pasti ada agak kita nggak gila pernah air tahu. tuh. Cuman setidaknya kalian tahu bahwa kalian memiliki satu sama lain. Ya. Kita tuh bahkan setiap off air nih ya, kalau dia lagi off air, kita tuh selalu bilang begini, ih kangen banget ya sama kamu, karena kita tahu pasti habis itu ditraktir. Alif dan juga Ridwan, pokoknya bahagia selalu dan sehat-sehat buat kalian. Kita kembali saat lagi tetap di Geger. Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berada di ujung tanduk. Ibu Atalia pada awal Desember lalu resmi mengajukan gugatan cerai kepada RK di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Kabar perceraian RK dan Atalia ini sontak mendapatkan perhatian publik, tak terkecuali Ayu Aulia. Ayu mengaku mengetahui adanya perselisihan di antara RK dan Atalia. Tetapi dia tak menyangka pasangan yang telah menikah selama 29 tahun itu memutuskan bercerai. Dan cuma itu, kabarnya nama Ayu Aulia juga terseret dalam kasus perceraian Ridwan Kamil dan Atalia. Aduh, makin rumit ya Sobat Ambyar. Kak Ayu, cus jelasin dong di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar, Ayu Aulia. Selamat pagi Ayu Aulia. Selamat Kami semua di sini pagi. ucapkan terima kasih. Makasih ya udah datang sini. Ayu Aulia, satu pertanyaan pembuka. Apa alasan kamu mau speak up untuk kasus perceraian Kang Emil Ridwan Kamil dengan Ibu Cinta Atalia Praratya? Karena kan dari awal pertama kan Bu Ata kan memang DM-nya DM aku. Siapa? Sorry. Bu Ata. Oke. Itu memang DM-nya DM aku, curhatnya juga ke aku. Oh, beliau curhat? Curhat, dua-duanya curhat ke aku. Dua-duanya curhat? Bapak Iya. sama Kang ibunya Emil curhat. sama Iya. Bu Cinta? Iya. Sebenarnya aku tidak mau masuk terlalu banyak karena ini ranah rumah tangga orang lain. Itu adalah kode, saya punya kode etik gitu sih sebenarnya. Cuman mungkin membuat orang-orang yang belum tahu, mungkin ya aku hanya bisa memberikan fakta-faktanya aja, itu aja sih. Oke. Curhatnya ini curhat terkait apa? Apakah terkait nama Lisa Mariana yang beberapa waktu lalu terkait dengan dugaan hubungannya bersama dengan Kang Emil atau Ini Kang Emil ya, Ridwan kan? Ridwan Naibaho. Salah ya? Beda, mohon maaf. Salah. Atau curhatnya terkait untuk perceraian kali ini? Enggak, kalau untuk perceraian aku juga kaget. Karena menurut aku pernikahan 29 tahun kan luar biasa ya. Itu lama, ada memori-memori, ada... Aku kan anak broken home juga.
punya anak perempuan juga, yang pasti cinta pertamanya adalah seorang ayahnya, apalagi mengetahui sebagaimana sekarang gosip di mana-mana, makin kesini makin kemana gitu. Dan aku sebenarnya tidak mau ikut campur apa-apa, aku cuman tahu yang aku tahu itu aja. Oke, Ayu Aulia, tapi kenapa Kang Emil sama Ibu Cinta curhatnya sama kamu? Iya. Nggak tahu ya, mungkin karena dari awal aku udah jujur. Maksudnya? Gitu. Maksudnya jujur adalah bahwasannya ya aku ngomong kejujuran dari awal. Kejujuran soal? Soal ya memang aku dekat sama Kang Emil. Dekat sebagai? Sebagai teman dekat. Teman dekat itu artinya begitu luas sekali. Iya, teman dekat. Maksudnya? Teman dekat, memang aku teman dekat karena kan dua-duanya curhat sama aku. Lalu tentang LM sebenarnya curhatnya, karena LM itu kan mantan teman dulunya. Oke, baik, tahan sebentar. Teman dekat untuk seorang pria yang sudah beristri ini kita harus kita stop dulu sebentar karena takutnya asumsi yang menyaksikan ini berbeda. Mau diralat sebagai sahabat atau tetap teman dekat? Sahabat aja. Oke, baik. Sahabat ya? Ya. Sebagai sahabat, oke. Dan kamu mengenal Lisa Mariana juga? Iya, dan yang aku kemarin baca-baca juga kan dalam gugatan itu ada nama LM juga terseret di dalam situ gitu. Jadi aku amat sangat menyayangkan kenapa sih satu perempuan menghancurkan segalanya gitu. Gitu sih. Baik, kamu kenal Kang Emil sama Bu Cinta itu dari mana? Dulu satu organisasi ya. Satu organisasi, baik. Ini kan akhirnya ketika menjadi teman curhat, teman cerita, dan kamu juga tadi bilang bahwa ada fakta-fakta yang kamu ketahui. Kemudian juga karena beliau ini adalah public figure dan isunya begitu deras sekali di media online, media sosial, terkait rumah tangga dan juga dugaan perselingkuhan. Tapi fakta apa yang kamu ketahui tentang perceraiannya? Mungkin Bu Cinta capek ya. Ternyata nggak cuma LM doang ya. Mungkin, kan saya bilang mungkin. Iya mungkin gitu. Oh, berarti banyak para wanita-wanita yang akhirnya speak up juga. Kami nggak tahu. Ada banyak di TikTok, banyak. Oh ya? Iya. Oke, kita coba lihat dong. Kita sih nggak, bahkan kita kaget sih ketika kamu ngomong begitu. Kita lihat dulu ya. Ya banyak Kak, banyak Kak. Bahkan di podcast-podcastnya si LM cerita. Oke, kita lihat dulu. Ayu Aulia, izin sebentar. Oke. Ada kata yang keluar dari mulut kamu, banyak. Enggak banyak, maksudnya ada beberapa kan aku bilang. Ada beberapa. Ya. Itu tuh kamu punya fakta yang... Kan aku bilang mungkin. Mungkin Bu Cinta capek karena ada beberapa nama. Gitu. Oke. Ada bukti? Kalau aku ngomong kayaknya nggak mungkin nggak ada bukti deh Kak. Gila. Jadi aku tuh ngomong by fakta, by bukti. Nanti pas Mbak LMP 21 mungkin di pengadilan aku juga akan beberkan semua buktinya. Karena aku tidak suka orang yang menghancurkan rumah tangga orang, orang yang menghancurkan citranya orang. Ini ibarat kata aku tidak membenarkan Ridwan Kamil, tidak juga membenarkan Lisa Maria, bukan juga menyalahkan Lisa Mariana, bukan, tapi Lisa Mariana. Tapi menurut aku ya itu hanya mereka berdua yang tahu. Kita di sini ya berdoa aja yang baik-baik aja. Bagaimana kasus ini, gugatan cerai ini, semoga ujung-ujungnya rujuk kembali, itu aja sih. Oke, Ayu Aulia, kamu bukan keluarga. Iya. Apakah sudah izin sama kedua belah pihak Pak untuk jadi bintang tamu di sini dan speak up tentang masalah ini? Dari awal kan aku memang sudah ditunjuk. Dari awal aku sudah masuk, sudah nyemplung. Jadi kalau masalah izin, masalah yang sekarang rasanya tidak etis karena kemarin kakaknya Bu Atta juga lagi berkabung ya. Oke, sebentar. Ditunjuk oleh siapa?
Oleh kreatif. Oh, ditunjuk sama kreatif. Aku pikir ditunjuk sama bapak sama Ditunjuk ibu. dan diundang itu beda ya? Iya. Oh, ditunjuk itu dari awal aku sudah ditunjuk kan. Sama dua-duanya. Oh, oke. Jadi gini, Ada DM-nya ada, foto ada. Oh, maksudnya gini Mbak, kalau ada apa-apa Mbak aja yang speak up ya, kayak gitu ada salah gitu. satu contohnya. Mbak lawan dia aja saya nggak level gitu kali ya. Oh kali gitu ya. Oh ya? Enggak lah. Mungkin, ini kan mungkin kata-katanya gitu. Oke, baik. Kita mau kasih lihat Ayu Aulia. Kita minta respon kamu karena DM-nya kamu nggak mau lihat. Aku mau lihat sendiri aja. Mau lihat, boleh. sambil kita juga mau kasih lihat. Aku mengalami semuanya bersama-sama. Jadi saya bersyukur karena waktu itu kan Kang Emil baru asisten dosen ya. Yes. Jadi kita tuh dari nol banget sama-sama. Dan kita tuh udah kayak Orang Ayu Aulia, dan sebentar kita minta respon kamu Ayu. Mohon maaf. Ini ada permintaan maaf dari Lisa Mariana ya. Ada satu statement Ya. dari Lisa Mariana karena mengingat kamu kenal Lisa Mariana, pun juga dengan Ibu Cinta. 4,5 tahun lalu saya memang melakukan kesalahan yang begitu fatal. Tapi sekarang saya juga sebagai istri merasakan apa yang ibu rasakan. Hanya saya di sini yang disalahkan, gak apa-apa. Walaupun banyak Lisa-Lisa lain sebelum atau sesudah saya. Paham ya? Sampai sini. Ada yang ingin kamu tanggapi? Ya kenapa lu buat kalau lu udah tahu itu salah? Itu aja sih. Ya kalau aku untuk Mbak LM ya terima kasih kalau memang sudah meminta maaf. Itu kan juga hal baik. Oke, ini juga DM atau direct message. Ya tapi kan nggak dibales ya. Betul, Lisa Bales memberikan gak? direct message kepada Ibu Cinta, Ibu Atalia. Dear Ibu Atalia, semoga Ibu berkenan membalas DM Lisa. Peluk jauh dari Lisa ya Ibu. Ibu semoga sehat selalu ya Ibu, peluk jauh dari Lisa. Ibu Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati Ibu ya. Ibu bahagia selalu Ibu. Oke, tanggapan kamu? Masih mau menanggapi, silakan. Nggak mungkin dibales ya. Aku masih Kan gugatannya Baca nggak? ada nama Mbak LM. Oke, tapi Ayu Aulia, kamu yang mengenalkan Lisa kepada Kang Emil kan? Tidak. Nanti akan aku beberkan di pengadilan. Ada DM-nya. Dia sendiri yang mend-DM Kang Ridwan. Bukan Ridwan ini, Ridwan Kamil. Kang RK ya. Oh, jadi bukan kamu yang mengenalkan. Bukan, saya 1000% bersumpah. Oke, baik. Pun dengan isu atau juga permasalahan ini, kita akan lihat apa impact-nya kepada engagement Lisa Mariana. 140.000 endorsement. Iya. Anaknya pada mirip bapaknya. Oh enggak, itu nggak dibaca. Itu nggak dibaca. Maksudnya itu apa? Itu ada masalah Oke, ada masalah itu maksudnya Iya, viewernya viewersnya. naik gitu. Tanggapannya seorang Ayu Aulia, kan kamu juga konten kreator ya, kamu tahu lah ya apa itu arti angka segala macam di dalam sosial Iya. media. Tanggapan kamu seperti apa sebagai seorang konten kreator juga? Kalau menurut aku engagement perlu, tapi perlu juga untuk kepercayaan. Iya, benar. Benar, karena banyak orang yang nge-DM aku, Kak tolong dong kasusnya Mbak LM, Mbak. Tapi aku rasanya bukan urusan aku, jadi ya aku nggak mau ikut campur, itu aja sih. Cuman dengan adanya engagement seperti ini harusnya Mbak Lisa bersyukur dapat uang halal untuk anaknya, dapat engagement yang luar biasa, dicintai juga oleh masyarakat. Akhirnya kan dia senangi kan. Alhamdulillah ya kita Alhamdulillah kan. kita ratusan kakak kayak gitu nggak pernah ada masalah sama orang ya Kim. Iya, apa Ya. tuh? Oke, untuk secara pribadi apa keuntungan secara pribadi bagi seorang Ayu Aulia dari sisi kamu sebagai seorang konten kreator atau juga seorang selebriti? Apa tadi? It's okay. Kita kembali saat lagi tadi bagi-bagi biar. Geger. Baru-baru ini viral penyanyi cilik asal Bijay, Sumatera Utara yaitu Arkana Sitepu.
Videonya menarik perhatian telinga warganet karena memiliki suara yang super duper merdu hingga ditonton 1,7 juta orang. Lihat ya Sobat Ambiar, penampilan Arkana bikin penonton terpukau dengan suara indahnya. Aduh, Arkana suaranya 11-12 sama aku deh. Oh, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kau di sana, aku di seberangmu. Kita dengerin langsung suara merdu dari Arkana hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Di pagi-pagi Ambiar, Arkana, si Tepu. Sudah hadir sang Mama Ferawati yang sudah duduk di belakang. Silakan duduk, silakan Arkana dan juga Mama Ferawati. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Luar biasa suaranya. Wow, iya, penjiwaan sekali loh kamu nyanyi. Sangat menghayati. Arkana umurnya 11 tahun. 11 tahun, kelas berapa Arkana? Kelas 5 SD. 5 SD. Dari kota? Binjai, Sumatera Utara. Binjai, Sumatera Utara. Salam dari Binjai ya. Naik ke atas panggung bernyanyi. Setiap di atas panggung tuh apa perasaan Arkana bernyanyi? Perasaan Arkana tuh kayak gak boleh gugup gitu, harus kayak percaya diri. Kalau gugup nanti soalnya geter gitu. Hebat ya, Benar, pintar. Bisa terlihat sama kita semua ya. Kalau gugup itu suaranya geter. Ini kayak Mas Rian, Om Rian geter mulu kalau nyanyi kan? Karena bukan penyanyi. Mama Ferawati, dari usia berapa Arkana ini terlihat bisa menyanyi atau punya bakat menyanyi? Dari 7 tahun sih Kak, saya tahu kecolongan sih sebenarnya. Kecolongan maksudnya? Kecolongan apa itu? Kan umur 4 tahun dia udah bisa hafal lagu Indonesia Raya gitu kan. Tadinya saya pikir dia tuh pintar hafal gitu. Pas umur 7 tahun dia nonton Idola Cilik ya. Idola Cilik. Iya, iya. Terus kan Mas saya lesin dong vokal katanya kayak. Dia yang minta? Dia sendiri yang minta. Oh, bagus. Tapi mama juga dulu emang penyanyi lah, ini kan bertepuk ini. Mama Vera kan? Mama Vera kan? Ya, makasih loh Kak, Rian. Makasih ya Kak, baik sekali Kakak. Aku senang deh kalau ada King Nasar. Maaf lah. Oke, lalu izin terus. Gimana? Izin untuk minta les? Ya, les vokal. Oke, kemudian? Terus kan saya bilang, kalau memang Arkana ada bakat, coba deh nyanyi di depan ini. Di depan audiens. Kemarin di gereja sih saya suruh. Oke, terus nyanyi di depan gereja? Dia mau. Oh, di depan orang-orang banyak ya sayang. Terus selain di gereja nyanyi di mana aja? Udah banyak sih Kak. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar saat Arkana ini latihan vokal seperti itu. Oh iya. Ada bakat nyanyi nggak sih dari mamanya atau dari papanya? Dari papanya sih Kak. Oh, dari papanya. Memang Papanya- buah itu jatuh nggak jauh dari pohon. Pohonnya. Iya, kalau papa, gue lagi meriksa kalimat jadi ada yang salah. Aku orang ngantuk. Papanya penyanyi juga atau cuma suka nyanyi? Hobi aja sih. Hobi nyanyi. Jadi kamu tuh memang mau jadi penyanyi aja? Iya. Oh gitu. Siapa sih idola kamu Arkana? Ziva Magnolia. Ziva Magnolia. Pak, ini ada idolanya sih Pak. Kalau lagi les vokal kan udah belajar banyak teknik. Ya. Teknik yang paling kamu suka itu apa?
Teknik apa? Teknik apa yang paling kamu suka? Kan kamu belajar vokal kan? And run. Rip and run. Coba, gimana coba? Kasih tahu coba. Rip and run karena Rian belum tahu. Sini sayang. Om nggak paham rip and runs itu kayak gimana sih? Coba dong Tante Dewi ajarin gimana sih. Coba ayo sayang. Teknik vokal rip and runs. Arkana. Maksud gimana? Kamu nanya sama yang kamu lagu apa? Nanya sama aku bukan penyanyi, mana aku paham. Lagu yang mana? Bahasa. Ini Lagu kamu aja yang kamu suka. Yang kamu suka. Yang lagu Ziva juga boleh. yang bisa di riff and run. Lagunya Teteh Ziva tadi kata. Cukup sudah. Itu ME. Ayo sayang. Ini siapa? Durasi sayang. Cukup hargai aku sebagai kekasihmu. Gitu. Ngerti nggak? Coba. Kalimatnya betul. Cukup hargai aku sebagai kekasihmu. Ayo nyanyi. Wah, luar biasa kalimatnya Emang gak aku. pernah menghargai sebagai kekasih sih lo. Pacar Mas Rian gak pernah menghargai Mas Rian. Boleh dicatat dulu Ibu Sekretaris? Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini Arkana ketika ikut lomba nyanyi membuat semua juri tertawa. Terpukau. Terharu. Mana Arkana lomba di mana? Itu lomba di Superstar Junior Mentari TV. Oke. Superstar Junior Mentari TV. Tahun kapan itu? Tahun kemarin apa tahun 2024. Oke. Oh, ngelihat juri-juri terpukau ya. Kamu pasti lihat ekspresi mereka tuh gimana dalam pikiran kamu sambil bernyanyi, ini kok wajahnya terpukau juri-juri kayaknya sekali. suka ya sama aku gitu nggak sayang? Enggak sih, soalnya karena kayak nggak terlalu lihat jurinya gitu. Iya, fokus benar bagus fokus. Kalau mama Lagunya ya. pas anaknya lagi nyanyi, lagi kompetisi di atas panggung tuh perasaan mama tuh gimana sih? Aduh, sedih juga, sedih karena bangga sih. Terharu. Oh iya betul. Betul lihat putranya gitu membanggakan disaksikan oleh para orang-orang banyak. Hebat, iya. Arkana nanti kamu lagi kalau ikut lomba lagi kamu nyanyi lagu Merah dan You. Merah dan You. Atau lagunya seperti mati lampu ya sayang gitu ya. Arkana, kita pengen dengar Arkana nyanyi lagi boleh ya? Boleh dong. Lagu apa? Nah, mempersiapkan lagu apa? Lagu apa? Golden. Sir Gobang Gosir. Golden itu apa? Lagu apa? Lagu Astagfirullahaladzim. gitu. Oh iya, dikuplu Boleh, ya, sayang. dikuplu ya. Golden ya. Golden. Erlan bisa lah Golden? Bisa dong. Gua yakin. Ini band internasional loh. Saking internasionalnya, tau gak mereka bisa beli apa? Beli apa? Beli gang di Bekasi. Gang di Perlan. Arkana Golden. Segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan selamat tahun baru 2026. Sebentar lagi dibuka. Apanya? Kenapa langsung dibuka sih? Terima kasih banyak. Ya, dibuka dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah ya. Dan tadi Pagi-Pagi Ambyar ini dia Arkana dengan cukup. Silakan Arkana. Maju sedikit Arkana.